Sampurasun Dewageng Channel explore ke daerah Cirangkong. Di dia aya mangrupi situs anu teu acan kabuka secara umum. Ayeuna urang mencoba untuk berinteraksi dengan alam dan dimensi yang ada di sini. Ayo. Seperti biasa kita kalau explore ke daerah-daerah situs, jalanan masih alami, dan seperti biasa juga pohon-pohonan terdiam. Dan di sini masih terdapat pohon-pohon yang alami tumbuhnya, dan juga ada para petani yang sengaja untuk menanam pohon-pohon di sebelah sini. Dan menurut saya kita baru memasuki virtual energi. Di sini mulai terbuka ada dimensi yang lain dengan keadaan yang sekarang. Sampurasun. Dan walaupun ini merupakan perkebunan masyarakat umum, tetapi masih jarang orang-orang masyarakat setempat masuk ke daerah sini. Ini adalah tempat situs Cirangkong yang masih terbengkalai ataupun masih dalam keadaan alami. Dan situasi alam-alam di sini, pepohonan dan lingkungannya masih amat terjaga. Kami mulai memasuki daerah Kabuyutan atau bisa disebut situs Cirangkong. Dan ini bersama rekan kami, tolong di shoot up. Dan ini teman saya, beliau seorang guru di sekolah dasar, namun begitu sangat menghormati alam di sekitar sini. Dan beliau juga menyempatkan diri untuk kami datang ke situs Cirangkong. Itu airnya. Iya. Maaf duluan.
Dan ini merupakan salah satu situs yang mungkin bisa dibilang terbengkalai karena hanya seadanya. Coba Kang Dade, apakah ada kompas yang bisa dipakai dulu? Saya mau mendeteksi arah mata air ini dari mana ke mana. Saya mencoba untuk mencari arah mata air ini dari mana ke mana asalnya, dan ternyata kalau dilihat dari kompas, saya menggunakan aplikasi handphone, sebelah sana arah utara dan sebelah kiri saya arah timur, west Java, barat, arah barat. Dan ini mungkin dari sananya bisa juga memang keluar dari arah barat, ataupun mungkin bisa kebalikannya. Saya akan mencoba untuk mendeteksi mineral apa yang terkandung dari mata air Cirangkong. Dan menurut tata krama yang biasa digunakan orang-orang setempat, masyarakat di sini, berikut orang bisa disebut jupel atau kuncen yang mengetahui histori situs Cirangkong. Apabila kita mau mengambil air dari sini, harus, kalau bahasa kita, calangap. Nah, apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ada yang bilang ditator, ataupun langsung kita minum dari pancuran tersebut. Namun saya mencoba dulu ada kandungan mineral apa yang tersimpan di mata air ini. Ya, di sini airnya tidak berbau dan bersih. Namun saya belum mencoba untuk merasakan kandungan apa yang terdapat di situs pancuran mata air Cirangkong. Dan menurut tata caranya tidak boleh diambil sama tangan langsung. Ada yang unik, mineral yang terkandung di situs mata air Cirangkong ada manis-manisnya gitu. Nah, ini bukan promo atau apapun yang biasa terlihat di iklan-iklan televisi, dan ini juga sama rasanya, ada rasa manis-manisnya. Mineralnya bagus, biasanya terkandung dan tergantung dengan alam yang ada di sekitar sini. Konon, menurut cerita masyarakat setempat, apabila kita berkunjung ke situs Cirangkong, mencoba untuk merasakan
indahnya alam ini dan situasi di wilayah Situs Cirangkong, kita akan merasa nyaman. Dan konon lagi katanya ada kepercayaan masyarakat sekitar hajat kita akan terkabul. Dan semoga saja apa yang kita inginkan dan kita mau, kebutuhan kita terkabul karena atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Terlepas dari keyakinan dan kebijakan informasi kearifan lokal setempat. Dan menurut cerita masyarakat yang tersebar di situs Cirangkong, Katwa. Dan menurut cerita-cerita masyarakat setempat, dulu ini adalah suatu kebuyutan yang salah satu yang seharusnya kita masyarakat setempat, keluarga besar ataupun orang-orang yang ada di wilayah lingkungan di sini harus bisa menjaga alam dan lingkungannya. Karena apabila kita tidak bisa menjaga alam sekitar, dan apa yang akan terjadi? Salah satu contoh, apabila kita terlalu sering mengeksplor sumber daya di tempat yang seperti ini, di lingkungan dimanapun kita berada, yang akan terjadi akan ketidakseimbangan antara alam dan manusia, dan terjadilah bencana-bencana ataupun suasana yang kurang nyaman, global warming seperti itu. Karena Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia, dan seharusnya kita menjaga wilayah-wilayah kita di tempat dimanapun kita berada. Alam harus semakin indah dipandang, dan juga kalau bahasa kita, orang jaga raksa jeung ngariksa. Adapun para petani atau masyarakat sekitar yang dengan sengaja menanam pohon untuk diambil keuntungannya, kita harus menggunakan sistem jangan tebang terus dibiarkan. Seharusnya tebang, dan sebelum menebang sudah mempunyai untuk jangka yang depan. Apa istilahnya itu, Kang? Para dulur semuanya, apa tuh ya, melak deui weh, jangan terjadi sampai bahasa-bahasa yang tadi reboisasi ataupun apalah yang lain-lain, saya lupa lagi ke bahasa-bahasa istilahnya. Dan kita sebagai kaum milenial harus bisa menjaga, dan yang lebih baik bukan hanya menjaga, ngaruat, kita menanam yang lebih dari yang ada sekarang. Contoh saja ini, alam akan memberikan yang terbaik buat kita apabila kita memberikan yang terbaik juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan cara saya berbicara, mohon dimaafkan. Sampurasun Can.